Jadi melalui VIP Group ya, terakhir gue ada update ya di tanggal 3 Mei, baru aja kemarin sih teman-teman ya. Jadi bagi yang udah join ya, kalian bisa dapat analisa terupdate dari gue ya. Pas kemarin ya, baru aja kemarin Bitcoin ada di berapa tuh ya? 59 awal teman-teman ya, 59.200 ya per gue bikin analisa seperti ini. Dan di sini gue ada mentargetkan untuk area 64K nih teman-teman. Jadi kita kan turun dari 64 ke 57, terus asumsi gua adalah kita balik ke 64.000 lagi gitu ya. Baru setelah itu melanjutkan penurunannya lagi gitu. Cuman ada latest update juga gitu melalui VIP Group Can, dan itu akan gue bahas juga di video kali ini. Jadi kenapa pas di 59 gue bisa expect untuk Bitcoin rally lagi ke 64K, as simple as setelah breakdown terjadinya retest, sama seperti breakout terjadinya retest juga. Dan nanti gue akan jelaskan lebih lanjut ya di video analisa hari ini ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen join grup VIP ini, kalian bisa tinggal daftar BingX saja ya, mau linknya ada di deskripsi. Dan ini jarang banget gitu ya, gue bilang bahwa BingX memiliki kampanye dan ini akan berakhir 3 hari lagi gitu. Kalian bisa klaim bonus hingga $500 teman-teman ya, dengan menyelesaikan beberapa tugas seperti verifikasi KYC aja. Kalian bisa dapetin 100 USD teman-teman ya dalam bentuk voucher. Dan kalau misalnya kalian trading kan, lalu kalian profit ya, kalian bisa cairkan profit tersebut dalam real USDT teman-teman ya, jadi bukan dalam bentuk voucher lagi. Jadi ini total 500 USD ya, dibagi secara cuma-cuma aja, secara gratis aja, hanya dengan daftar verifikasi, nggak perlu deposit apapun teman-teman ya. Dan ini jarang banget teman-teman ya, diadakan oleh BingX. Ini akan berakhir 3 hari lagi. Kalian tahu lah, di tiap gue bikin video biasanya gue juga jarang banget ngasih kampanye seperti ini ya. Biasanya syarat join VIP group gue ya kalian daftar BingX lalu melakukan copy trade aja. Nah, tapi ini kampanye eksklusif juga ya, khusus untuk referral gue, dan ini akan berakhir 3 hari lagi. So, tunggu apa lagi? Kalian bisa tinggal daftar, mau link yang ada di deskripsi ya. Terus kalian bisa cobain fitur copy trade-nya BingX gitu. Kalau misalnya kalian udah coba-coba ya copy trading selama beberapa hari, kalian bisa tinggal DM admin aja gitu untuk dimasukkan ke dalam grup VIP ini. Jadi untuk analisa yang paling update ya, pastinya ini akan gue bahas juga di video kali ini. Tapi sebelum itu, gue sebenarnya pengen ngasih ke kalian ya sedikit alasan aja yang sebenarnya ini gue juga udah bahas di video yang lalu gitu. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di video yang lalu ketika kita persis di 57 teman-teman ya, di sana gue udah warn gitu ke kalian ya. Ini ya kalian wajib waspada gitu ya. Ada yang nge-short pada saat breakdown itu bener-bener in danger banget. Karena apa? Kalau misalkan Bitcoin naik aja gitu ke 62 teman-teman, dan kalian short di 57 karena melihat adanya confirmation breakdown dari area 60k support. Nah itu kalau misalkan kalian main futures itu udah bahaya banget gitu ya. Leverage 5, leverage 10 ini ke level 62 ini berasa loh teman-teman, meskipun kenaikannya cuman berapa persen gitu ya. Dari sini ke 62 itu 10%. Kalau yang main leverage 5 itu berarti udah sekitar setengah teman-teman ya, udah minusnya udah 50% dari total modal dia. Nah di sini gue udah ada kasih warning ya, mungkin gue bisa replay lagi ke kalian. Kita nge-short pada saat breakdown, ya kita nggak tahu teman-teman ya, Bitcoin rebound dikit aja ini resiko banget gitu ya untuk para shorter bisa ke liquid teman-teman ya, mantul sedikit aja ke 62 gitu teman-teman ya. Ini udah bahaya banget gitu ya buat main long atau short gitu, apalagi dengan leverage yang tinggi. Makanya kenapa gue bilang ya kalau bisa masuk ketika kita masih dalam zona area ini teman-teman yang ada di dalam sini, bukan ketika udah breakdown kita baru short entry teman-teman. Jadi pas Bitcoin nge-reach 57-an di sana gue udah bilang ya bahaya banget gitu kalau misalnya kalian pengen short ketika breakdown, yang terjadi apa ya, Bitcoin rebound kembali ya. Dan bahkan saat ini persis menyentuh target kita gitu ya, 64.000, yang dimana ini gue bahas di kemarin teman-teman ya, ketika 59 ini kalian lihat ini panahnya kan ke atas nih ya, ke level 64.000 lalu terjun ke bawah lagi. Nah cuman di sini gue pengen kasih sedikit update lagi gitu ya. Kalian bisa lihat ya line di diagonal putih yang gue gambarkan ini, kalian bisa lihat ini kan bermain di salah satu resisten yang paling penting teman-teman ya. Jadi ya ini persis baru aja ada confirmation 4 jam nih ya, ini candle 4 jam, di tiap candle ada satu candle konfirmasi breakout dari atas diagonal putih ini yang berperan sebagai resisten. Ya kalian bisa lihat lah, ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, and then ini yang kelima, dan kita clear breakout di yang kelima ini gitu. Dan target area kenapa ada di sini ya? Nah sebelum itu ya, tadi kan gue pengen kasih tahu ke kalian gitu ya, kenapa setelah breakdown biasanya kita akan masuk ke dalam range 60-73k ini lagi gitu ya. Jadi ini kan area ranging teman-teman ya, resist 73, support 60. Jadi range itu di sekitaran sini lagi. Biasanya ketika terjadi breakout teman-teman ya, kita akan retest
Begitu pula sebaliknya, ketika kita breakdown kita akan retest kembali gitu. Dan ini gue udah kasih contoh gitu ya, nggak cuman ke aset seperti Bitcoin, tetapi udah banyak teman-teman, udah banyak aset-aset yang lain yang melakukan hal yang sama teman-teman ya. Contohnya aja, misalkan kita flashback di tanggal 2 Januari 2024, di sini kalian bisa lihat ada clear breakout di sini, and then ternyata langsung fake out masuk ke dalam range area tersebut lagi teman-teman. Ini pada saat itu area 44 sampai 40 sampai 44 di sini ya. Habis itu di sini ada breakout lagi teman-teman ke 46, habis itu di satu candle ini kita retest lagi gitu. Ini juga salah satu contoh potential breakout and retest yang terjadi teman-teman. Balik lagi di tahun 2022 ya. Ini range supportnya kurang lebih ada di sini nih teman-teman. Ini yang paling banyak hit yang gue lihat, dan ini resist yang paling banyak hit yang gue lihat. Clear breakout and then retest teman-teman, abis itu kita rebound balik ke atas ya sebelum melanjutkan penurunannya lagi. Dan ini kondisinya dalam bear market, jadi wajar banyak fake breakout yang terjadi. Jadi breakout and retest ini bukan hal yang baru pertama kali, dua kali dilakukan oleh Bitcoin gitu ya. Makanya kenapa gue bilang kalian wajib hati-hati kalau misalnya kalian ngeliat breakdown and then kalian malah baru mau short pada saat itu. Karena potensi untuk kita balik lagi ke range area 60-73 ini itu chance-nya gede banget teman-teman. Dan itu dari 10 skenario seperti ini ya, 7-8 kali itu biasanya kita akan balik lagi ke range area ini. Dan ternyata terbukti bener gitu, kita ke 64K gitu. Nah, membahas mengenai kenapa area level di bagian BB band atas ini ya, kalian bisa lihat ya, ini kenapa bisa berperan sebagai resistor kuat ya. Clearly kalian bisa lihat teman-teman, ini kan kalian lihat nih awan yang warna biru ini teman-teman, ini namanya Bollinger Band ya. Jadi buat yang baru-baru nonton gitu ya, nggak ngerti trading atau apa, ini sedikit ngejelasin aja gitu ya, bahwa yang bawah ini ada time frame 1 hari, tiap candle ini melambangkan 1 hari untuk Bitcoin. Kalian lihat ini bagian bawah ini, garis ini adalah support, sementara garis bagian atas ini adalah resisten gitu. Dan menariknya di tanggal 8 April, kalian bisa lihat ya, ini persis di mana gue tarik garis putih ini ya. Di tanggal 8 April Bitcoin menyentuh teman-teman, menyentuh garis resisten di time frame 1 hari ini ya. Kalian lihat nih, ini persis di garis biru ini nih, kalian lihat ya, ini nge-wick ke atas. Habis itu Bitcoin closing di bawah teman-teman ya. Jadi ini berperan sebagai resisten yang sangat kuat di level 72.800 pada tanggal 8 April kemarin teman-teman ya. Dan bukan kebetulan atau apa ya, ini juga saat ini sitting di area level 67.500 kalau misalnya Bitcoin bakalan menyentuh level tersebut. Dan chance-nya ini menurut gue juga cukup tinggi gitu ya, untuk Bitcoin bisa aja melakukan retest di area 67-an gitu. Karena itu sejajar banget dengan Bollinger Band resist bagian atas, di mana kali terakhir kita ngehit area tersebut kita kena reject di tanggal 8 April, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan testing lagi teman-teman ya. Mungkin nggak di tanggal 45 ini karena ya pastinya volatilitas juga biasanya rendah untuk Bitcoin di weekend. Jadi possible mungkin di antara Senin sampai Rabu minggu depan kita ya bakalan lihat testingan Bitcoin di level 67-an inilah teman-teman ya. Dan sekali lagi bukan kebetulan atau apa juga, tetapi kalian tahu golden Fibo untuk Bitcoin adalah 61.8 dan area tersebut ada di level 66.600 untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi selain dari resisten di time frame daily, ini juga sejajar dengan Fibo 61.8. Dan kita balik ke time frame 4 jam juga ya. Kalian bisa lihat ya, ini juga ada resisten teman-teman ya. Resisten di mana? Ya ini yang persis di gua tarik garis ini yang warna kuning nih. Mungkin biar gue bedain aja, ini gua kasih warna hijau lah biar beda sedikit. Nah, kalian bisa lihat ya, 67.800 untuk Bitcoin di sini ya. Ini big area resist teman-teman ya. Mungkin ada yang bilang ya multiple times kita touching di 66.9 ya atau 67.8. Beda dikit aja sih sebenarnya gitu ya. Intinya ya big resistnya di sekitaran 67 akhir untuk Bitcoin teman-teman ya. Dan di time frame 4 jam ini kita udah ada confirm candle close ya, dan possible untuk di minggu depannya ya kita possibility ya lebih besar bisa menuju area tersebut gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita time frame daily udah terkonfirmasi closing di atas dari garis diagonal yang berwarna putih ini teman-teman ya. Karena ini artinya kan kita udah mengalami breakout gitu ya dari garis diagonal yang berwarna putih ini yang kalian lihat gitu ya. Nah, tapi untuk overview besarnya pada Bitcoin ya, setelah menyentuh 679 gitu ya, ya menurut gue sih ada potensial yang sangat besar untuk rejection akan terjadi kembali untuk Bitcoin gitu ya. Jadi ibaratnya setelah sentuh area ini, ya possibility di midtermnya itu ya gue tetap targetin sama teman, nggak berubah 50k untuk Bitcoin gitu ya. 50k untuk Bitcoin ini masih nggak berubah secara midterm teman ya.
kecuali ya pastinya kita nggak bisa 100% sekali lagi untuk analisa kita. Maksimum probability ya kita hanya bisa bilang 70% untuk 50k ini bisa play out gitu ya. Nggak ada yang bisa benar prediksi seperti dukun 100% pasti 50k, enggak teman-teman ya. Ada possibility juga analisa kita bisa well aja salah, bisa aja ternyata kita ya dibikin breakdown seperti ini hanya untuk memakan likuidasi short trader, sama seperti sebelumnya teman-teman di mana ya kita breakdown di sini ya, kalian lihat breakdown 39 habis itu kita rally ke 72 ya, bisa aja ke bawah ini kita breakdown 57 and then habis itu kita lanjut ke 80, itu well bisa jadi terjadi juga gitu. Cuman kan menurut gua chance tersebut teman-teman masih lebih kecil gitu. Sampai saat ini ya masih lebih kecil, yaitu sekitar 40% aja gitu. Dimana kemungkinan ke 50k ini masih lebih dominan 60-70%. Seperti yang kalian bisa lihat, ciri-cirinya apa? Itu gue udah bilang dari beberapa hari yang lalu, di beberapa video yang lalu, yaitu di previous time kita ngelihat di sini terjadi higher high pada Bitcoin, dan ini adalah indikasi bullish teman-teman ya. Sementara ini adalah lower high pada Bitcoin, dimana ini adalah indikasi bearish. Jadi itu yang membedakan dari yang satu ini dengan yang sebelumnya. Dan itu penting banget gitu ya buat kalian ketahuin gitu. Tetapi ada beberapa invalidasi juga ya, let's say misalkan oke, ternyata setelah menyentuh 678, well ternyata kita lanjut naik lagi teman-teman ya, kita menembus 70k lagi. Nah ini baru ada potensi invalidasi di sana gitu ya, dimana oke, ternyata maybe kita nggak akan visit 50k ini, tetapi bahwa ternyata kita bakalan menuju ke 80 ataupun 90k teman-teman ya, ataupun 100k untuk Bitcoin gitu, 100k untuk Bitcoin gitu. Apa yang terjadi ya, setelah kita menyentuh area 67 ini ya kita harus lanjut naik teman-teman ya, menuju ke level 70.000. Itu adalah momen invalidasi analisa midterm gue gitu ya, dimana bisa aja kita nggak ngelihat 50k ini terjadi teman-teman ya. Tetapi ya so far itu tidak play out gitu ya, so far kita nggak balik ke 70 untuk Bitcoin ya, tetapi hanya sekedar relay gitu ya ke 67k ya, ke area Fibo 618 yang gue udah bilang tadi, ke area target Bollinger Band resistance gitu ya, and then kena reject setelah itu ya. 50k ini bakalan masih play out teman-teman ya, menurut gue sih kemungkinannya lebih besar bakalan seperti itu. Nah kurang lebih itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi possible teman-teman 67k kalau misalkan kita dikasih teman-teman ke level tersebut, itu maybe adalah possible untuk short trade yang menurut gua cukup oke teman-teman. The last time mungkin ya, kali terakhirnya itu adalah short trade yang menurut gua cukup oke gitu untuk kita pakai, karena risk ya di level 67.000, risk ke atasnya itu hanya 8% teman-teman ya, anggapnya 72 gitulah ibaratnya, atau 70 juga boleh gitu ya, anggapnya 75% risk ke atas gitu ya, risikonya 5% ke atas kalau misalnya kalian buka short. Nah tapi potensi ke bawahnya itu ya kalian bisa lihat gitu ya, ke 52 aja ini udah 20% gitu ya, jadi 1/4 teman-teman ya. Makanya kenapa gue bilang ya kalau kalian mau short itu ketika ada di range ini teman-teman ya, jangan sampai oke udah breakdown baru malah mau nge-short, karena biasanya Bitcoin akan suka memakan orang-orang yang nge-short entah ketika dia breakout atau breakdown teman-teman ya. Jadi kalau bisa ketika kita ada dalam ranging teman-teman 60-73k ini good time to short, tetapi ini adalah bad time ketika terjadinya breakdown. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga di analisa video kali ini bisa membantu. Sekali lagi jangan lupa untuk join VIP group untuk mendapatkan analisa terupdate dari gua. Ini aja gua post ketika Bitcoin ada di sekitar 63.4 teman-teman ya, dan saat ini juga udah di 641 gitu untuk Bitcoin ya. Ya kita bakalan lihat lah teman-teman apakah ini bakalan play out atau tidak gitu. Untuk saat ini sih gue lihat possibility 67k itu masih bisa sangat besar untuk Bitcoin teman-teman ya. Tapi ini ada beberapa analisa, contohnya di tanggal 3 Mei ini kita udah predik 64k dan saat ini itu terjadi. Terus di sebelum-sebelumnya ini kita juga ada ngasih analisa bahwa ada possibility untuk Bitcoin ya, pas Bitcoin ada di 63 ini gue udah bilang ada possibility kita ke 60k gitu ya. Ini kalian bisa lihat ini postnya di tanggal 25 April gitu. Jadi ya cukup membantu lah teman-teman ya untuk so far dari beberapa analisa dari gua sendiri. Paling itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.